Selamat siang kepada Pak Suhel dan teman-teman semua, dan juga yang sedang menonton. Di sini saya akan mereview tentang buku pengantar ekonomi Islam pada bab 6 terkait perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Ini bisa ditemukan di Bank Indonesia. Jadi ini disusun oleh tim Bank Indonesia. Saya dapat bab 6 ini di halaman 193 sampai dengan 291. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Julita Francisca, saya merupakan mahasiswa S2 Ilmu Ekonomi di Unsri. Jadi kita lanjut aja ya ke pembahasan selanjutnya terkait tentang analogi ya pemikiran. Jadi analogi antara ekonomi Islam dan ekonomi sosialis dapat ditemukan dalam pendekatan mereka terhadap kepemilikan, distribusi kekayaan, dan tujuan akhir dari sistem ekonomi. Kalau dari sisi kepemilikan, ekonomi sosialis menekankan pada kepemilikan kolektif atas sumber daya dan alat produksi. Tujuan utamanya adalah mengeliminasi ketimpangan ekonomi dengan redistribusi kekayaan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat. Sedangkan ekonomi Islam menekankan pada kepemilikan pribadi sebagai hak individu yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Meskipun kepemilikan pribadi diperbolehkan, namun ada batasan yang ditegakkan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan. Lalu kalau dari sisi distribusi kekayaan, ekonomi sosialis mengadvokasi redistribusi kekayaan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Pemerintah memiliki peran besar dalam mengatur dan mengendalikan distribusi kekayaan. Nah, kalau untuk ekonomi Islam, itu mendorong distribusi yang adil dan berkelanjutan melalui zakat, sedekah, dan prinsip-prinsip keadilan yang berbasis pada ajaran Islam. Ada penekanan pada konsep keadilan dalam membagi kekayaan dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan seperti itu. Nah, kalau tujuan akhir ekonomi sosialis berfokus pada penghapusan ketidaksetaraan ekonomi dan pengembangan masyarakat yang adil, di mana sumber daya yang tersedia untuk kepentingan bersama dan kesetaraan itu diutamakan. Kalau ekonomi Islam itu memiliki tujuan yang lebih holistik, mencakup keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam kehidupan. Sistem ekonomi ini diarahkan untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam. Seperti itu ya untuk analogi ekonomi sosialis dan ekonomi Islam. Lalu di sini saya akan membahas lebih mendalam lagi terkait sistem ekonomi sosialis terlebih dahulu. Kita lihat dari sisi definisi. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem di mana produksi, distribusi, dan kepemilikan atas sumber daya ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal tidak sepenuhnya dipegang oleh individu atau entitas swasta. Sebaliknya, dalam sistem ini, sumber daya ekonomi utama tersebut dimiliki, dikendalikan, dan diatur oleh negara atau masyarakat secara kolektif. Kalau dari sisi karakteristik, sistem ekonomi sosialis, karakter pertama yaitu komitmen pada kesetaraan masyarakat. Sistem sosialis dinilai menciptakan kesenjangan kekayaan yang selanjutnya menciptakan kesenjangan kelas sosial. Oleh karenanya, sosialis bertujuan untuk menciptakan peluang yang sama bagi semua orang untuk menggapai tujuan tanpa adanya kendala perbedaan kelas. Dalam hal ini, mereka mempertanyakan isu kepemilikan sumber daya. Lalu karakter kedua, keyakinan bahwa sangat dimungkinkan untuk membentuk sistem egaliter yang berasaskan pada nilai solidaritas dan kerjasama. Para sosialis berpendapat memiliki perbedaan yang pendapat tentang implementasinya. Ada yang cukup dengan membentuk komunitas mandiri tanpa adanya hierarki dan hukum itu dan termasuk sudah sistem egaliter. Ada juga yang berpendapat perlunya negara dan partai untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, mereka sependapat bahwa dari para sosialis tadi bersependapat bahwa mereka menolak self-interest atau kepentingan pribadi dan persaingan kalau sistem ekonomi sosialis. Lalu saya ambil juga studi kasus kedua tentang sistem ekonomi sosialisme di pasar alat Tiongkok. Ini sistem sosialisme di Tiongkok diprakarsai oleh Mao Zedong. Ia menggabungkan pandangan Marx dan Lenin
mau memproklamirkan Tiongkok sebagai negara komunis pada tahun 1949, berbeda dengan Marx yang menegaskan kaum proletariat sebagai penggerak revolusi, mau menjadikan kaum petani sebagai penggerak revolusi di Tiongkok setelah digantikan oleh Deng Xiaoping. Tiongkok mengubah arah kebijakan ekonominya, sedangkan Deng Xiaoping dalam pidatonya pada tahun 1984 mengungkapkan bahwa kami menerima investasi asing dan teknis yang lebih maju. Manajemen adalah bagian dari teknik. Akankah mereka akan mengubur sosialisme kita? Tidaklah demikian. Dikarenakan sektor sosialis adalah andalan ekonomi kita. Ekonomi sosialis kita sangat besar sehingga akan mampu menyerap nilai investasi asing hingga puluhan bahkan ratusan miliar dolar tanpa tergoyangkan. Investasi asing akan menjadi pelengkap utama dalam membangun sosialisme di negara kita. Dengan demikian, sistem ekonomi Tiongkok mengakomodir sistem ekonomi pasar atau kapitalis dalam sistem sosialisme mereka. Tak ayal, Tiongkok seringkali disebut sebagai kapitalisme negara atau state kapitalisme. Saat ini, tahun 2020, ekonomi Tiongkok telah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Persaingan ekonomi antara kedua negara semakin sengit seiring dengan perang dagang yang masih belum usai sejak tahun 2018. Nah, dari studi kasus ini, maka timbullah suatu pertanyaan dalam modul, yaitu Tiongkok berhasil meningkatkan laju perekonomian dengan menggabungkan prinsip komunisme dan perekonomian sistem kapitalisme. Apakah hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi campuran ala Tiongkok merupakan sistem ekonomi yang ideal? Jelaskan kritikan Anda terhadap sistem perekonomian Tiongkok dari perspektif ekonomi Islam. Nah, dari studi kasus kedua ini, menurut saya pribadi, pendekatan sistem ekonomi Tiongkok yang menggabungkan elemen-elemen sosialisme dan kapitalis memang telah membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Namun, ketika menilai sistem ekonomi Tiongkok dari perspektif ekonomi Islam, terdapat beberapa kritikan yang saya ajukan terkait tentang riba. Praktik riba atau bunga dalam sistem keuangan konvensional merupakan salah satu aspek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun Tiongkok telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sistem keuangan dan perbankan mereka cenderung menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang mengandung riba. Nah, kalau dari sisi keadilan sosial, prinsip kesetaraan dan keadilan sosial dalam Islam menekankan distribusi yang adil dan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota masyarakat. Di Tiongkok, ketimpangan ekonomi dan sosial masih menjadi masalah serius, di mana kesenjangan antara kota dan pedesaan serta antara kelas sosial masih terlihat. Lalu dari sisi kepemilikan asing dan pengaruh eksternal, Tiongkok menerima investasi asing yang besar dan bergantung pada perdagangan internasional dapat membawa resiko terhadap kedaulatan ekonomi suatu negara. Dalam perspektif ekonomi Islam, ketergantungan yang berlebihan pada modal asing dapat mengancam kemandirian ekonomi suatu negara dan mempengaruhi keputusan ekonomi internal. Lalu dari sisi perlindungan lingkungan, sistem ekonomi Tiongkok yang cenderung fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bisa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Perspektif ekonomi Islam menekankan keberlanjutan atau sustainability dan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi. Jadi pada intinya, meskipun sistem ekonomi Tiongkok telah berhasil dalam hal pertumbuhan ekonomi, terdapat aspek-aspek yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini termasuk praktik keuangan yang melibatkan riba, ketimpangan sosial, ketergantungan pada modal asing, dan kurangnya perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, dari perspektif ekonomi Islam, sistem ekonomi Tiongkok tidak dapat dianggap sebagai sistem ekonomi yang ideal secara menyeluruh. Itu menurut pendapat saya. Lalu, kita lanjut lagi ke sistem ekonomi Islam. Kalau tadi bahas tentang sistem ekonomi sosialis, kita berpindah ke sistem ekonomi Islam. Secara definisi, sistem ekonomi Islam didasarkan kan pada prinsip-prinsip ekonomi yang ditemukan dalam ajaran agama Islam, seperti Al-Quran dan hadis, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebersamaan, dan pertanggungjawaban sosial. Sistem ekonomi ini menawarkan kerangka kerja yang mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Lalu untuk karakternya sendiri, ada 6 karakteristik dalam sistem ekonomi Islam. Karakter yang pertama itu adalah
prinsip kepemilikan yang adil. Sistem ekonomi Islam mengakui kepemilikan pribadi, namun menekankan kepemilikan yang adil dan bertanggung jawab. Kekayaan individu sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijak dan digunakan untuk kebaikan bersama. Lalu untuk karakter kedua, larangan riba atau bunga. Salah satu karakteristik paling penting adalah larangan riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Prinsip ini menekankan adanya transaksi yang tidak melibatkan penambahan atau penerimaan bunga untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam sistem keuangan. Lalu untuk karakter ketiga terkait tentang prinsip bagi hasil. Sistem ekonomi Islam mendorong model pembagian keuntungan dan risiko dalam transaksi bisnis. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip bagi hasil, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi juga berbagi risiko dan keuntungan. Lalu yang keempat itu ada zakat dan sedekah. Kewajiban, jadi dalam ekonomi Islam itu memiliki kewajiban untuk membayar zakat atau disebut sebagai sumbangan wajib. Dan kegiatan sedekah seperti sumbangan sukarela yang merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam. Zakat sendiri merupakan pembayaran wajib yang dikenakan pada kekayaan tertentu untuk didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Sementara sedekah diberikan secara sukarela untuk membantu orang lain. Lalu ada karakter kelima yaitu larangan praktik tertentu. Sistem ekonomi Islam melarang praktik-praktik tertentu yang dianggap merugikan seperti perjudian, transaksi yang tidak jelas, dan spekulasi berlebihan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan keterlibatan dalam transaksi ekonomi. Lalu karakter yang keenam itu ada etika dan moralitas. Sistem ekonomi Islam memasukkan nilai-nilai etika dan moralitas dalam aktivitas ekonomi. Konsep-konsep seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan saling menghormati menjadi bagian integral dari sistem ini. Seperti itu. Lalu kita akan lanjut lagi ke studi kasus dari ekonomi Islam. Nah, ini didapat dari UUD pasal 29 dan ekonomi Islam dalam UUD 1945. Pada pasal 33 ayat 2 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Hal ini sama semangatnya dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Rasulullah pernah bersabda bahwa kaum muslim berserikat dalam 3 perkara yaitu padang rumput, air, dan api. Pada Abu Dawud dan Ahmad itu dikemukakan itu ditulis oleh Abu Dawud dan Ahmad. Lalu, meski mengakui pentingnya kepemilikan secara individu oleh masyarakat, tetapi ekonomi Islam dan UUD 1945 menegaskan adanya barang publik yang tidak boleh dimiliki oleh individu. Jadi dari studi kasus di atas timbullah suatu pertanyaan, yaitu dalam kasus di atas disebutkan bahwa bumi, air, dan apa yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara. Apakah hal ini menegaskan bahwa perusahaan asing tidak diperkenankan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di bumi, yang ada di dalam bumi di Indonesia, jelaskan. Nah, kalau menurut saya pribadi, untuk jawabannya, pada pasal 33 ayat 2 UUD 1945, di situ kan menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari perspektif ekonomi Islam, prinsip ini sejalan dengan konsep kepemilikan bersama atas sumber daya alam yang bersifat publik. Ketika UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, hal ini menunjukkan bahwa penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam tersebut berada di bawah kontrol pemerintah atau lembaga yang mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Namun, hal ini tidak secara langsung meniadakan kemungkinan keterlibatan perusahaan asing dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat mengizinkan partisipasi perusahaan asing dalam pengelolaan sumber daya alam melalui perjanjian kemitraan, investasi, atau kerjasama yang menguntungkan bagi kepentingan nasional dan kemakmuran rakyat. Meskipun sumber daya alam merupakan kepemilikan bersama yang dikuasai oleh negara, pengelolaannya dapat melibatkan pihak swasta termasuk perusahaan asing. Dengan
tapi dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan hukum. Namun penting bagi pemerintah untuk mengatur perusahaan asing yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam secara transparan, adil, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Perlindungan terhadap kepentingan nasional, keadilan sosial, distribusi yang adil, serta pengawasan terhadap eksploitasi yang berlebihan harus dijadikan pertimbangan utama dalam mengizinkan perusahaan asing mengelola sumber daya alam di Indonesia sesuai dengan semangat pada pasal 33 ayat 2 UUD 1945 dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jadi intinya ini menegaskan bahwa perusahaan asing itu diperkenankan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di bumi di Indonesia, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam tentunya seperti itu ya. Lalu kita lanjut lagi ke perbandingan. Nah, kalau dari sisi worldview, pandangan dunia, ekonomi Islam itu adalah Islam sebagai pedoman hidup, percaya kepada adanya akhirat atau hari pembalasan. Tapi kalau ekonomi sosialisme, dia lebih fokus pada sekularisme atau materialisme, jadi lebih ke materi. Lalu yang kedua, dari sisi pertimbangan nilai dan moral, ekonomi Islam itu lebih menekankan nilai Islam karena dalam nilai Islam itu ada halal dan haram. Lalu juga ditekankan lagi untuk etika dan moral atau akhlak seseorang. Sedangkan kalau dari sisi ekonomi sosialisme itu bebas nilainya. Asalkan bisa mencapai tujuannya yaitu tadi materialisme. Kemudian yang ketiga, harmoni antara dari sisi harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, ekonomi Islam ini dia lebih mengedepankan kepentingan sosial itu lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Kalau ekonomi sosialisme, kepentingan sosial itu lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu sama ya, berarti antara ekonomi Islam dan ekonomi sosialisme. Nah, kemudian yang keempat, permasalahan ekonomi. Kalau ekonomi Islam itu memenuhi kebutuhan, sedangkan ekonomi sosialisme itu memenuhi keinginan yang tidak terbatas. Berarti semuanya mau gitu. Itu ekonomi sosialisme. Tapi kalau ekonomi Islam dia hanya sesuai kebutuhan. Lalu kalau dari sisi kepemilikan sumber daya, ekonomi Islam itu punya dua kepemilikan, ada individu dan sosial. Tapi kalau kepemilikan sumber daya itu hanya dimiliki oleh kepemilikan individu atau satu orang saja gitu. Lalu kalau dari sisi mekanisme pasar, harga dari ekonomi Islam ya, harga itu adalah ketetapan Allah yang mampu menggerakkan hati manusia dalam melakukan permintaan dan penawaran. Sedangkan kalau ekonomi sosialisme itu ada hukum permintaan dan penawaran yang sering kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian ada juga dari sisi intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah diperlukan dalam redistribusi pendapatan atau zakat dan upaya mewujudkan keadilan dan kepatuhan terhadap nilai Islam. Sedangkan intervensi pemerintah dari sisi ekonomi sosialisme itu mengandung pasar bebas tanpa intervensi pemerintah atau dengan minim intervensi atau pengawasan seperti itu kalau dari sisi ekonomi sosialisme. Lalu ada beberapa pertanyaan dalam modul ini saya bantu jawab. Jadi pertanyaannya itu adalah sistem sosialisme hadir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem kapitalisme yang dinilai menimbulkan sejumlah dampak negatif terhadap masyarakat. Jelaskan apa itu mixed market socialisme. Mixed market socialisme merupakan suatu sistem ekonomi yang mencampurkan elemen-elemen dari sosialisme dan pasar bebas. Sistem ini berusaha untuk menggabungkan manfaat-manfaat dari kedua sistem tersebut sambil mengurangi kelemahan dan dampak negatif yang mungkin terjadi. Dalam mixed market sosialisme, ada upaya untuk mempertahankan kontrol atas sektor-sektor kunci ekonomi oleh negara atau kolektivitas seperti individu strategis,
pendidikan, kesehatan, transportasi, energi, dan infrastruktur dasar. Sementara itu, sektor-sektor lainnya yang tidak terlalu vital atau spesifik dapat dibiarkan untuk beroperasi dalam sistem pasar yang lebih bebas. Di bawah sistem ini ada upaya untuk menyediakan layanan dasar seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial secara universal dan terjangkau bagi seluruh warga. Tujuan utamanya itu adalah menciptakan kesetaraan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang sama, dalam mixed market sosialisme, sebagian ekonomi juga dibiarkan beroperasi dalam pasar yang relatif bebas dengan tujuan meningkatkan inovasi, daya saing, dan efisiensi ekonomi. Dalam sektor ini ada kehadiran perusahaan swasta yang dapat beroperasi untuk menciptakan lapangan kerja, menghasilkan kekayaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi itu ya penjelasan dari mixed market sosialisme. Lalu kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Jelaskan jumlah kritik mixed market sosialisme terhadap mixed market kapitalisme. Nah, kalau dari sisi pertama, itu ada pengendalian yang berlebihan oleh pemerintah. Jadi ada kritik terhadap mixed market sosialisme mencakup kekhawatiran bahwa adanya kontrol yang berlebihan oleh pemerintah atau kolektivitas terhadap sektor ekonomi. Kuncinya itu dapat menghambat inovasi, mengurangi efisiensi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jadi beberapa berpendapat bahwa terlalu banyak regulasi dan campur tangan pemerintah dapat mengurangi motivasi perusahaan untuk berkembang dan berinovasi. Lalu yang kedua itu ada dari sisi keterbatasan inisiatif swasta. Dalam mixed market sosialisme, sektor swasta masih ada, tetapi dengan pengaruh yang lebih terbatas dibandingkan dengan sistem kapitalisme murni. Kritik terhadap ini adalah bahwa pengurangan peran swasta dapat mengurangi daya saing, kreativitas, dan motivasi perusahaan untuk berkinerja tinggi yang mungkin bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga, terkait masalah efisiensi dan produktivitas. Beberapa kritikus berpendapat bahwa kontrol yang lebih besar dari pemerintah atau entitas kolektif atas sektor kunci ekonomi dalam mixed market sosialisme dapat mengurangi efisiensi dan produktivitas, terutama jika regulasi yang berlebihan atau birokrasi menghambat respon terhadap perubahan pasar yang cepat. Jadi beberapa jumlah kritik mixed market sosialisme terhadap mixed market kapitalisme gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada pertanyaan terkait tentang sebutkan tokoh utama dari ekonomi sosialisme, lalu apa karyanya? Nah, itu ada 6. Yang pertama itu ada Karl Marx. Karyanya yang paling terkenal itu adalah Das Kapital, di mana ia menguraikan analisisnya tentang kapitalisme, teori nilai, eksploitasi buruh, dan konflik kelas. Lalu ada Friedrich Engels, di mana seorang filosof penulis dan teoretikus politik. Jadi Engels itu adalah mitra dekat dari Karl Marx. Dia turut menulis beberapa karya penting termasuk The Condition of the Working Class in England dan berkolaborasi dengan Marx dalam menulis manifesto Partai Komunis. Lalu yang ketiga ada Rosa Luxemburg, seorang teoretikus Marxis dan aktivis politik. Luxemburg menulis tentang kapitalisme, krisis ekonomi, dan teori revolusi proletar. Salah satu karyanya yang paling terkenal itu adalah The Accumulation of Capital. Lalu yang keempat itu ada Vladimir Lenin, salah satu pemimpin revolusi Rusia dan pendiri negara Uni Soviet. Nah, Lenin mengembangkan konsep-konsep baru dalam Marxis dengan analisis kapitalisme monopoli dan memperkenalkan teori negara sebagai alat kekuasaan kelas. Lalu ada Leon Trotsky, seorang revolusioner dan teoretikus politik. Trotsky itu adalah salah satu pemimpin terkemuka revolusi Rusia. Karyanya itu meliputi tentang revolusi permanen dan kritik terhadap birokrasi Uni Soviet. Lalu yang terakhir itu ada Antonio Gramsci, seorang filosof Italia yang mengembangkan konsep hegemoni budaya dan peran intelektual dalam perubahan sosial. Karyanya yang paling terkenal adalah Prison Notebooks. Oke. Yang keempat itu jelaskan perbedaan mendasar antara mixed market ekonomi sosialisme dan mixed market ekonomi Islam. Nah, kalau dari sisi arah kepemilikan aset dan produksi,
Dalam ekonomi sosialis, kepemilikan aset dan produksi utama seperti industri besar, sumber daya alam, dan infrastruktur cenderung dimiliki oleh negara atau kolektif masyarakat. Tujuan utamanya itu adalah untuk mencapai kesetaraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi dengan redistribusi kekayaan. Sedangkan kalau ekonomi Islam, itu dalam ekonomi berbasis Islam, kepemilikan pribadi ditekankan, tetapi ada pembatasan pada jenis-jenis bisnis yang diizinkan. Bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti perjudian, alkohol, dan industri yang merugikan, itu dilarang. Nah, dari sisi keadilan ekonomi dan distribusi yang adil juga menjadi fokus dengan memberikan perhatian pada konsep zakat atau sumbangan wajib dan keadilan dalam perdagangan. Itu kalau dari sisi ekonomi Islam. Nah, yang kedua itu ada peran pemerintah. Kalau ekonomi sosialisme, pemerintah itu memiliki peran dominan dalam pengaturan ekonomi, terlibat secara aktif dalam perencanaan, pengaturan harga, alokasi sumber daya, dan distribusi kekayaan untuk mencapai kesetaraan sosial. Tapi kalau ekonomi Islam, pemerintah itu dianggap memiliki peran dalam menegakkan hukum syariah dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam diikuti dalam aktivitas ekonomi. Tetapi peran pemerintah tidak sebesar dalam mengatur ekonomi dibandingkan ekonomi Islam dibandingkan dengan sosialisme. Ekonomi Islam ini memberikan ruang bagi inisiatif swasta dan pasar yang sehat seperti itu. Nah, kalau dari sisi sistem keuangan, eh, sosialisme itu sistem keuangan dalam ekonomi sosialis cenderung lebih terpusat di sektor publik dengan bank-bank negara yang mendominasi sebagian besar layanan keuangan. Kalau ekonomi Islam itu mengikuti prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan hukum syariah seperti larangan riba atau bunga dan perdagangan yang jelas terlarang. Sistem keuangan Islam melibatkan instrumen-instrumen keuangan seperti mudharabah, bagi hasil, musyarakah atau kerjasama dan wakaf atau sumbangan seperti itu. Lalu yang kelima itu ada pertanyaan yang kelima, sistem sosialisme meyakini bahwa keadilan adalah pembagian kekayaan secara merata. Bagaimana tanggapan Anda? Lalu jelaskan. Nah, kalau menurut saya pribadi, dari sisi ketidakstabilan ekonomi, ekonomi Islam itu menekankan prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Sistem keuangan dalam ekonomi Islam melarang praktik riba atau bunga dan spekulasi yang berlebihan. Ini dapat membantu mengurangi gejolak ekonomi yang disebabkan oleh krisis keuangan dan bubble finansial yang sering terjadi dalam sistem kapitalis. Kalau dari sisi kerusakan lingkungan, ekonomi Islam ini mendorong konsep pemeliharaan lingkungan sebagai tanggung jawab umat manusia. Prinsip-prinsip ini termasuk larangan terhadap pemborosan sumber daya alam, pengelolaan yang berkelanjutan, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sistem ekonomi Islam mengatur praktik ekonomi agar sesuai dengan kebutuhan manusia tanpa merusak ekosistem. Jadi adil ya. Kemudian kesenjangan ekonomi. Konsep zakat dan sedekah dalam ekonomi Islam merupakan mekanisme redistribusi kekayaan dari golongan yang lebih mampu kepada golongan yang membutuhkan. Selain itu, prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta kelompok tertentu juga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi yang meluas. Jadi selain itu, ekonomi Islam juga mengajarkan nilai-nilai moral dalam berbisnis seperti transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Hal ini membantu dalam mengurangi praktik-praktik yang merugikan dan tidak etis dalam dunia bisnis yang seringkali terjadi dalam sistem kapitalis. Jadi itu jawaban saya mengenai tanggapan bahwa sistem sosialisme itu meyakini bahwa keadilan adalah pembagian kekayaan secara merata ya. Tapi menurut saya pribadi, sistem ekonomi Islam itulah yang mengajarkan nilai-nilai moral dalam berbisnis, nilai-nilai keadilan, menurut saya pribadi ya keadilan, lalu dia juga ada nilai-nilai terkait transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Jadi menurut saya ekonomi Islam itu lebih adil. Jadi bukan sistem sosialisme yang adil gitu. Seperti itu sih menurut saya pribadi. Lalu yang keenam, sosialisme itu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap aspek sosial. Demikian halnya sistem ekonomi Islam. Lalu apa yang membedakan antara sosialisme dan ekonomi Islam terhadap terkait perlindungan sosial? Jelaskan.
Nah, kalau dari sisi kepemilikan dan pengaturan sumber daya, sosialisme dari sisi sosialisme dalam kebanyakan kasus, sosialisme itu menekankan kepemilikan kolektif atau publik terhadap sumber daya ekonomi utama seperti industri, tanah, dan infrastruktur. Tujuan perlindungan sosial di dalam sosialisme itu seringkali diwujudkan melalui pengaturan pemerintah yang kuat, redistribusi kekayaan, dan layanan publik yang dikelola negara untuk memastikan akses yang lebih merata terhadap sumber daya. Kalau dari sisi ekonomi Islam, juga menekankan aspek perlindungan sosial melalui konsep zakat dan sedekah yang mendorong redistribusi kekayaan secara sukarela dan wajib. Selain itu, ekonomi Islam menekankan kepemilikan pribadi yang adil dan bertanggung jawab atas sumber daya, tetapi juga menetapkan prinsip keadilan sosial dalam distribusi kekayaan untuk mendorong kesejahteraan bersama. Kalau dari sisi sistem dan mekanisme distribusi, sosialisme itu dia sistem redistribusi cenderung dilakukan melalui intervensi pemerintah yang terencana dengan tujuan menciptakan kesetaraan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Ini bisa berupa pajak progresif, sistem jaminan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan publik yang dikelola negara, dan bantuan sosial bagi kelompok yang rentan-rentan membutuhkan, seperti itu. Kalau sistem ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam ini mendorong redistribusi kekayaan yang tadi melalui zakat dan sedekah untuk membantu orang yang membutuhkan. Di mana kalau ekonomi Islam, keadilan sosial itu diperjuangkan dengan mempromosikan kesempatan yang adil, melarang eksploitasi, dan memberikan bantuan bagi yang membutuhkan. Itu merupakan tanggung jawab secara kolektif. Oke, itu prinsipnya. Nah, kalau dari sisi fokus nilai dan etika, fokus sosialisme, terutama pada redistribusi kekayaan dan kesetaraan sosial, seringkali diukur oleh pemerintah atau otoritas pusat untuk memastikan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat. Itu kalau sosialisme. Tapi kalau dari sisi ekonomi Islam, itu sambil dia juga menekankan aspek redistribusi, juga memasukkan nilai-nilai etika dan moralitas Islam dalam setiap aspek kehidupan ekonomi. Konsep seperti tanggung jawab sosial, keadilan, dan etika bisnis yang baik merupakan bagian penting dari implementasi perlindungan sosial dalam kerangka ekonomi Islam. Jadi itu ya untuk jawaban ke-6 pertanyaan yang ada di dalam modul yang mungkin teman-teman bisa pakai untuk kalau ada tugas dan sebagainya ya. Jadi eh, saya sekian ya dari presentasi yang saya sampaikan terkait tentang perbedaan sistem sosialisme dan sistem ekonomi Islam. Tentunya tadi ada perbedaan ya dari keduanya, kedua sistem, dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bagi eh, teman-teman jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.